Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan menyertai dan memberkati kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan terus bersama-sama dengan kita. Hari ini Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan, Bapak Ibu yang sedang mengalami beban berat, Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit di dalam tubuh, Bapak Ibu yang sedang mengalami keterlukaan, datanglah kepada Tuhan. Tuhan mampu menyembuhkan semuanya. Dan segala sesuatu di saat kita datang bersama-sama dengan Tuhan, ada kekuatan, ada perlindungan, ada juga kemampuan Tuhan berikan, serta hikmat Tuhan berikan untuk kita mengerjakan dan melewati semuanya. Maka biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang terus datang kepada Tuhan setiap waktu. Hari-hari ini, terutama kita di daerah Kota Bandar Lampung mengalami banyak ketakutan karena semakin banyak angka pesakitan yang dinyatakan. Tetapi biarlah kita tetap percaya bahwa kehidupan kita diatur oleh Tuhan dan tetap berjaga-jaga untuk menjaga kesehatan kita dan mengikuti setiap protokol kesehatan yang telah pemerintah berikan kepada kita. Jangan menyepelekan dan juga tidak perlu menjadi paranoid, dan tetap mengasihi orang yang terkonfirmasi COVID. Kita nggak boleh menyepelekan atau mendiskriminasikan mereka hanya karena mereka terkena COVID. Tapi biarlah kita terus menjaga diri kita, tapi juga tetap mengasihi mereka dengan tidak mendiskriminasikan mereka yang terkena COVID-19. Biarlah kita tetap berdoa untuk pada mereka supaya mereka diberikan kesehatan dan kita juga diberikan kesehatan. Dan biarlah kekuatan yang ada di dalam kehidupan kita berasal dari Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan, menjawab panggilan Tuhan di dalam ibadah dan menyatakan bahwa hidupku tanpa Tuhan menjadi tidak mampu mengerjakan apa-apa dan tidak ada apa-apanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidup kami hanya ada di dalam Tuhan saja. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah
memulai waktu ibadah pada malam hari ini, mari kita mengambil waktu berdoa bersama-sama. Ajaib Engkau Tuhan, besar dan perkasa pribadi-Mu, tak tersemelami setiap rancangan-rancangan-Mu. Tak dapat diukur besarnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Layaklah Engkau Tuhan untuk dipuji dan disembah. Layaklah Engkau Tuhan untuk ditinggikan. Layaklah Engkau Tuhan untuk diutamakan di dalam hidup kami. Layaklah Engkau Tuhan menerima setiap pujian dan penyembahan dari hidup kami. Layaklah Engkau Tuhan untuk menerima hormat dari setiap orang-orang yang Engkau kasihi. Layaklah Engkau Tuhan untuk menerima kasih, untuk menerima ucapan syukur, dan untuk menerima setiap ucapan terima kasih dari setiap kami anak-anak-Mu yang menerima betapa banyaknya kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Malam hari ini Bapa, di rumah kami masing-masing, dengan kondisi kami masing-masing, jikalau Engkau melihat kami sedang berbeban berat, jikalau Engkau melihat kami sedang mengalami pergumulan, jikalau Engkau sedang melihat kami sedang mengalami kesakitan, baik secara jasmani maupun rohani, jikalau Engkau melihat hati kami sedang terluka, jika Engkau melihat kami sedang membutuhkan uluran tangan Tuhan, jikalau Engkau melihat kami sedang mengalami kesepian, Bapa, kiranya Engkau yang menghampiri kami. Kiranya Engkau yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami, berkenan untuk bersama-sama dalam hidup kami. Engkau hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Engkau. Kiranya Engkau berkenan menyatakan suara-Mu dalam hidup kami. Bapa, biarlah malam hari ini, di dalam waktu ibadah kami mengingat akan pribadi Yesus yang telah menjadi juru selamat dalam hidup. Kami mengembalikan setiap sukacita kami kepada Tuhan. Kami mengembalikan setiap hormat kami kepada Engkau, ya Yesus, Juru Selamat kami. Biarlah Engkau menjadi satu-satunya pusat pimpinan dan pusat tujuan di dalam hidup kami. Mata kami, hati kami tertuju kepada Tuhan. Maka biarlah malam hari ini kami mau beribadah menyenangkan hati Tuhan. Biarlah ibadah keluarga ini dimulai di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Tuhan itu benteng yang kokoh, benteng yang kuat, dan kubu pertahanan kita yang tidak akan pernah hancur. Maka tetaplah percaya kepada Tuhan dan jadikanlah Tuhan kekuatan dalam hidup kita. Kita akan menaikkan pujian ini, kita akan bersyukur, kita akan memuliakan Tuhan dengan luar biasa. Tuhan adalah kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara
hidup kita, maka tetaplah hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak di rumah saat ini sedang mengalami kegalauan tingkat tinggi, bisa dibilang seperti itu. Karena anak-anak sekolah di rumah, mereka hanya menerima pelajaran dari guru yang diberikan lewat daring, dan orang tua harus belajar untuk mengolah dan membantu anak-anak untuk memahami mata pelajaran tersebut, terutama untuk anak-anak kita yang sedang TK atau SD kelas 1, 2, 3 yang memang sesungguhnya mereka belum mampu untuk bisa memahami sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita sebagai orang tua mengalami kesulitan, mengalami kegelisahan sendiri. Apakah bisa saya mengajarkan anak-anak? Apakah anak ini mampu untuk mengerti dengan pembelajaran yang saya berikan? Tetapi kondisi COVID ini ternyata mengajarkan orang tua untuk menjadi pribadi yang lebih intens untuk memperhatikan anak-anak, lebih lagi untuk memperhatikan anak-anak baik di dalam perkembangannya. Kita bisa melihat mereka di dalam bermain, bersosialisasi dengan kita, dan juga dalam belajar. Dulu sebelum COVID ada seringkali atau banyak saatnya kita membiarkan anak-anak belajar hanya dari sekolah saja. Kita di rumah hanya mengulang. Tetapi di saat ini kita harus belajar sebagai orang tua untuk juga berperan sebagai seorang guru yang membuat anak menjadi paham terhadap pelajaran di sekolah. Dan begitu pula kita di rumah sebagai orang tua, kita juga harus belajar ternyata untuk membawa anak-anak paham tentang pribadi Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Mereka adalah milik Tuhan. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang dititipkan kepada kita. Dan rancangan Tuhan atas kehidupan anak-anak ini spesifik satu persatu. Dan biarlah kita menjadi orang tua yang terus mencari tahu maksud Tuhan apa atas anak-anak kita di rumah. Kita menjadi keluarga-keluarga yang berpengharapan kepada Tuhan dan mencari Tuhan, dan terus menjadi keluarga yang mengutamakan Tuhan, sehingga anak-anak melihat bahwa ternyata ada Tuhan di keluargaku dan aku mau terus setia kepada Tuhan di dalam setiap waktu. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan menjadi pertolongan di dalam kehidupan kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Bersamamu Bapa, ku lewati semua.
Bersama-Mu Tuhan, kami percaya kami bisa melewati hari-hari di hidup kami. Bersama-Mu Tuhan, kami percaya Engkau sanggup menaklukkan setiap rintangan yang terjadi di dalam hidup kami. Bersama-Mu Tuhan, kami boleh mencapai tujuan yang telah Tuhan tetapkan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, yaitu memuliakan nama Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, langkah hidup kami menuju jalan kebenaran dan tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun juga. Bersama-Mu Tuhan, kami boleh hidup menikmati keselamatan setiap waktu. Biarlah malam hari ini kami mendengarkan suara Tuhan. Biarlah malam hari ini kami rindu untuk dibukakan oleh hal-hal yang baru dengan Tuhan. Berkuasalah dan lawatlah kami pribadi lepas pribadi, dan biarlah Engkau menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan kekuatan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab setiap kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pada renungan firman Tuhan. Kali ini kita akan merenungkan Nehemia pasal yang ke-6. Di dalam pasal yang ke-6 pada kitab Nehemia terbagi dalam 2 kisah. Pertama, adanya usaha menggagalkan pembangunan tembok Yerusalem melalui menjebak Nehemia supaya ia tidak fokus lagi melanjutkan menyelesaikan pembangunan tembok itu. Dan yang kedua, dikisahkan dalam pasal 6, akhirnya Nehemia dan seluruh umat berhasil membangun tembok itu. Sehingga orang-orang yang berusaha menggagalkan, sekalipun mereka punya pengaruh, punya power, baik secara politik maupun secara kekuatan, tapi mereka akhirnya melihat jadi juga pembangunan itu. Dan ternyata pekerjaan itu selesai oleh karena bantuan dari Tuhan. Nah, renungan firman Tuhan ini saya hendak mengajak kita merenungkannya dalam konteks berkeluarga. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, di dalam keluarga tentu menghadapi tantangan, tentu menghadapi yang namanya hambatan-hambatan. Maka kita perlu membangun kehidupan keluarga yang kuat, seperti membangun tembok di dalam keluarga kita. Nah, pertama yang bisa kita renungkan adalah Nehemia hadir di tengah kehidupan umat, bukan untuk memerintah umat, ayo bangun tembok. Tetapi ia hadir di tengah kehidupan umat seperti sebagai seorang pemimpin atau orang tua, pengganti orang tua, wakil Allah. Sehingga Nehemia hadir menceritakan kepada umat, mendengarkan umat, dan umat akhirnya mendengar kisah dari Nehemia bahwa Allah mengasihinya, bahwa Allah itu menolong Nehemia untuk melakukan pembangunan Yerusalem, dan melalui Raja Persia diizinkan Nehemia untuk membangunnya itu. Dan akhirnya umat mengalami kekuatan. Dalam kisah ini Bapak yang kasih Tuhan, bagian yang pertama, keluarga bisa kuat ketika orang tua itu melakukan perannya dengan maksimal dalam kehidupan anak-anak. Anak-anak perlu dibentuk di dalam kehidupan yang bisa bertumbuh imannya, karakternya hanya melalui satu, yaitu orang tua melakukan perannya dengan maksimal terhadap anak-anak. Sehingga kita perlu teliti, perlu peduli terhadap anak-anak. Anak-anak bukan butuh sekedar hadir secara fisik, tetapi hadir secara emosional, secara relasi, dan itu berkualitas. Bukan soal berapa lamanya kita bersama dengan anak-anak. Setengah jam saja bersama dengan anak, tetapi berkualitas, maka anak akan merasa aku dikasihi, aku sangat diperdulikan oleh orang tuaku. Dan mereka akan merindukan orang tua kemanapun orang tua pergi, bekerja atau berusaha. Nah Bapak yang kasih Tuhan, inilah yang perlu untuk kita hidupi dalam keluarga kita. Nah yang kedua, bahwa tiap anggota itu harus melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Karena ketika kita melakukannya tanpa sepenuh hati, apapun yang kita berikan kepada anggota keluarga tidak akan menjawab kebutuhan mereka. Tetapi ketika kita melakukan dengan sepenuh hati, maka pastilah akan menjawab kebutuhan tiap anggota keluarga. Karena
Misalnya saya suami istri, itu saya suka kopi, bukan soal saya selalu dibuat kopi. Tetapi ketika istri saya membuat kopi dengan sepenuh hati, ya saya merasakan perhatiannya, relasinya, dan itu menjawab kebutuhan saya. Nah, itu yang kedua. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, rumah tangga perlu dibangun kehidupannya, keluarga perlu dibangun di dalam doa dan juga di dalam kehidupan yang taat kepada Tuhan. Kita boleh hidup sibuk dengan masing-masing dengan yang Tuhan percayakan, tetapi jangan lupa kita dipersatukan dalam doa, kita dipersatukan dalam satu jalan, yaitu taat kepada Tuhan, sehingga kita bisa membuka diri akan kehadiran Allah yang mau membangun kehidupan kita, keluarga kita sesuai dengan rencana Tuhan. Dan pasti kita akan melihat keajaiban. Nah, 3 inilah yang penting untuk membangun tembok keluarga dalam kehidupan kita, supaya keluarga kita semakin kuat dan semakin bertumbuh dengan sehat. Maka setiap tantangan yang dihadapi oleh rumah tangga pasti akan ada jalan keluarnya. Setiap hambatan yang terjadi di dalam keluarga, maka keluarga dapat mengalami keteguhan, ketangguhan, ketabahan, kesetiaan, dan juga kepasrahan kepada Tuhan. Dan sisanya, Tuhan ikut bekerja dalam diri kita. Tuhan yang menyempurnakan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan di dalam keluarga kita. Amin.